Namun, setelah mengingat peringatan dari tabung batu giok, Qin Yichen memutuskan untuk memecahkan panlong yang tersegel. Meski enggan, setidaknya dia sudah memenuhi syarat untuk dihubungi. Kaca. Dalam waktu singkat, dua panlong melonjak perlahan, dan sepertinya surut. Kemudian, Qin Yichen melihat tabung batu giok di tangannya dan mengubahnya menjadi seberkas cahaya yang luar biasa. Jalur karakter misterius mengapung di depan Qin Yichen. Setelah beberapa saat, yang pertama merasakan perubahan pesona kuno. Di dalamnya, tampaknya ada kebanggaan penguasa langit dan bumi. Terlepas dari ini, Qin Yichen benar-benar merasa tercekik untuk sementara waktu. Tampaknya gunung 1000 kali Yue menyerang. Tetapi segera setelah esensi darah di dalam tubuhnya melonjak, paksaan yang mengerikan itu menghilang. Qin Yichen berspekulasi bahwa ini harus menjadi satu-satunya rahasia naga sejati. Jika jatuh ke tangan orang luar, itu akan hancur di tempat. Untungnya, dia adalah keturunan dari True Dragon of Genaen. Segera setelah itu, Qin Yichen mendongak dengan gembira, mengisi baris pertama karakter di depannya, dan membuatnya merasa seperti badai petir. Naga langit. Naga sejati. Melolong selama 9 hari. Kalimat singkat ini membuat Qin Yichen merasa sangat melonjak, dan dapat dilihat bahwa supremasi surga dan bumi yang asli adalah kekuatan yang membelah dunia. Belakangan, Guanghua itu membanjiri pikiran Qin Yichen. Untuk sesaat, 5 mantan perwira tampan itu penuh semangat. Ini benar-benar teknik abadi surgawi. Kekuatan naga langit melolong membuat Qin Yichen menjadi liar dengan gembira. Di depan teknik abadi ini, dia akhirnya menyadari kekuatan yang bisa meledak dari bloodline ini. Setelah sekian lama, Guanghua telah berubah menjadi titik cahaya yang menyebar. Sebagai teknik abadi, itu hanya bisa diwariskan sekali. Bisa dibayangkan betapa berharganya di antara mereka. Meskipun Guanghua telah menghilang, kegembiraan di antara ekspresi Qin Yichen sulit ditenangkan untuk waktu yang lama. Jika ada naga langit Xiao pada hari itu, anjing tua Li Muchen bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Kekuatan teknik abadi Tianji telah menyulitkan Qin Yichen untuk menggambarkannya dengan kata-kata, dan sekarang dia tidak sabar untuk menangkap tetua sekte abadi untuk mencobanya. Namun, pada saat yang sama ekstasi, Qin Yichen tidak melupakan peringatan leluhur Hao. Heavenly Dragon Xiao ini, sebagai Dragon Rache Immortal Technique, bloodline harus terjaga lebih dari 50% sebelum dapat dilakukan. Hari ini, dia hanya 40% setengah. Jika dia dipaksa untuk tampil, kerugiannya akan sangat serius. Terlepas dari ini, itu adalah kehilangan kekuatan abadi yang mengerikan. Qin Yichen baru saja membisikkan naga langit di dalam hatinya, dan merasa bahwa seluruh dantian tampak gelisah. Teknik immortal tingkat hari ini benar-benar tidak biasa. Qin Yichen sedikit menyesal. Garis keturunan 5% yang malang membuatnya sangat gatal. Terkadang, dia memutuskan garis pemisah kekuatan yang tangguh. Namun, jika sekelompok dewa emas dapat mendengar ini dengan keras, saya takut mereka akan muntah darah di tempat. Dapat dikatakan bahwa jika ada volume Heavenly Order Immortal Technique, itu akan cukup untuk memimpin pertempuran antara Immortal Sect. Selain itu, tidak ada yang memberitahu Qin Yichen bahwa hilangnya teknik keabadian perintah surgawi, bahkan pusat kekuatan keabadian emas, membutuhkan kehati-hatian. Qin Yichen tidak mengetahui hal ini, karena pembangkit tenaga listrik yang dia hubungi, bahkan sekte abadi, sekarang tidak memiliki teknik abadi. Sebelum ini, satu-satunya pemahaman Qin Yichen tentang teknik abadi perintah surgawi adalah bahwa dia telah menyebutkannya tanpa pertempuran. Teknik keabadian perintah surgawi hanya dapat diwariskan satu kali. Zhan Wuyuan berkata dia marah. Dia belum pernah melihat teknik keabadian perintah surgawi. Apa yang bisa dia katakan? Tanda seru. Tanda seru. Setelah hari-hari kultivasi ini, lampu pompa percaya diri Qin Yichen menyembunyikan Lingran. Sudah hampir waktunya untuk memenuhi ujian dari dua leluhur. Begitu Qin Yichen bergumam, dia melihat teratai merah melayang keluar, dan mata yang indah juga membawa ketidaksetujuan. Nak, kali ini adalah acara besar senior ini. Kamu tidak boleh melepaskan rantainya. Sudut mulut Qin Yichen berkedut. Seharusnya sekarang aku harus khawatir tentang membantumu bangun. Apakah aku akan membalas kebaikan dengan permusuhan? Sejujurnya, dari perspektif penampilan Honglian yang biasa, Qin Yichen merasa bahwa kedua leluhur perlu menyampaikan seperangkat sarana kekaisaran seperti mantra yang ketat. Namun, Honglian bersenandung dengan dingin, dan Qin Yichen juga segan untuk memperhatikan, dan menemukan Feng Tian dengan cara ini. Apakah kamu siap? Melihat siluet ramping di depanku, Feng Tian sedikit terkejut, dan aku tidak bisa menahan kesedihan, dan tidak menantikannya pada tanggal 3. Kamu siap? Tolong senior untuk memimpin. Rumah tertinggi Phoenix Clan dan Xiong Cheng ternyata memiliki nama yang sama dengan Feng Tian, bernama Feng Tianfu dan Feng Tian City. Di rumah Feng Tian, meskipun pembangkit tenaga listrik sebagai awan, tetapi Feng Tian memimpin, ditambah Qin Yichen dengan sengaja menahan aura. Di sepanjang jalan, dia tidak bertemu dengan orang-orang klan Phoenix lainnya. Di bawah kepemimpinan Feng Tian, Qin Yichen memandangi hutan sikamor yang menjulang tinggi yang semakin dekat. Di depannya,
Lautan api tampak membara, seperti kegembiraan hatinya. Ketika Qin Yichan menginjakan kaki di hutan indus seperti lautan api, dia tiba-tiba merasakan nafas yang kuat terkunci di matanya. Pembangkit tenaga listrik abadi emas, Feng Tian, yang berada di samping, berkata dengan ringan, Konfusianisme Lao, kamu seharusnya sudah mengerti. Ya. Dalam sekejap, siluet melintas, seolah mengeluarkan Tao Feng Ming. Qin Yichan melihat seorang lelaki tua mengenakan jubah merah keemasan muncul. Meskipun lelaki tua itu adalah perubahan usia, mata yang menyala-nyala itu masih energik. Qin Yichan diam-diam berpikir, ini seharusnya menjadi penguasa nafas keabadian emas yang dia rasakan ketika dia dan Zhang Wuyuan pertama kali tiba. Patriark, Feng Ru Gongkuan diberi hormat, penuh vitalitas, dan kemudian menoleh ke Qin Yichan Gongkuan lagi. Untungnya Patriark Qin. Qin Yichan sedikit terkejut, dan sekarang dia telah membuat pembangkit tenaga listrik Phoenix Clan Golden Immortal mengklaim keberadaan Patriark. Tiba-tiba, hutan indus ini menjadi area terlarang klan Phoenix. Feng Ru adalah penjaga yang menjaga tempat ini. Lao Ru, kali ini aku akan membawa Yichen untuk mengeluarkan putra teratai darah selama 36 hari. Begitu kata ini keluar, Feng Ru terkejut. Putra teratai darah 36 hari. Akhirnya ada yang meminta bantuan. Kedua leluhur menunggu hari ini untuk beberapa waktu. Feng Tian menundukkan kepalanya. Tidak ada apa-apa di klan. Ayo pergi denganku. Ada kegembiraan di wajah anggukan Feng Dou. Dan tampaknya merupakan suatu kehormatan untuk dapat menyaksikan secara langsung benda suci tertinggi dari suku lain. Segera, 3 siluet memasuki hutan payung. Dan pada saat yang sama, Sekte Abadi Shen Xiao. Di dalam kasing, saya tidak tahu di mana, ada aula tambahan, dan Jiang Hao Qiong memperingatkan bahwa tidak ada yang boleh menginjaknya. Dan di kuil itu, gelap dan sedingin es, jika tidak dipertahankan dengan formula, bau darah di dalamnya akan cukup untuk menyebar melalui Sekte Abadi. Di aula besar, ada kolam darah yang luas. Jika orang luar hadir, mereka akan kagum. Setetes esensi darah apapun di kumpulan darah ini sangat berharga. Dan patung berwarna darah itu mengambang di genangan darah saat ini, dan darah mengalir seperti pilar, membasuh dan menempel di permukaannya, membuat patung kuno yang asli semakin diiblis. Namun, patung berwarna darah itu tampaknya memiliki beberapa poin ketidakpuasan terhadap esensi darah yang membuat Sekte Abadi Shen Xiao cukup menyakitkan. Darah semut sangat menyedihkan sehingga aku sangat merindukan rasa darah naga. Suara yang kasar dan serak membuat Jiang Hao Qin, yang baru saja memasuki aula, gemetar, dan buru-buru memberi hormat, Tuan. Bajingan di dinding itu, saya khawatir saya ingin meminta Anda untuk melakukan perjalanan.